Halo teman-teman, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Beatrix Meltin Hatu. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Eksekusi, eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Evaluasi, validasi pengguna atas sesuatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan eksekusi atau evaluasi. 7 langkah tindakan memiliki tujuan untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan selama proses pelajaran interaksi. Yang pertama, menentukan fungsi suatu peranti. Yang kedua, menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, menentukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik. Yang keempat, melakukan suatu tindakan. Yang kelima, menentukan apakah sistem berada dalam status yang diinginkan. Yang keenam, menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi. Yang ketujuh, menentukan status sistem saat ini. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utamanya, yang pertama sistem atau S, menggunakan bahasa mesin dan atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Pengguna atau P, menggunakan bahasa tugas dan atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Masukan atau M, menggunakan bahasa masukan. Keluaran atau K, menggunakan bahasa keluaran. Memahami kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sebuah sistem yang digunakan, perancang harus yang pertama, memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program perancangannya, karena proses perancangan interaksi tidak sederhana. Untuk itu, perancang harus memahami dan melihat dunia nyata dari kacamata pengguna untuk mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Ada beberapa cara untuk mengatasi kompleksitas. Yang pertama, menggunakan teori metal yang terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, model konseptual atau model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem yang diciptakan oleh perancang dan hanya dapat dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi atau hal-hal yang berhubungan dengan sistem. Yang ketiga, model mental. Model mental adalah model yang diciptakan untuk pengguna ketika berinteraksi dengan sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sebuah sistem tersebut. Karena model mental adalah proses menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sebuah sistem tersebut. Yang kedua, konseptual atau pemetaan. Konsep pemetaan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan suatu benda dengan benda lain. Konsep pemetaan juga merupakan suatu bagian integral dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh dari pemetaan adalah saklar dan lampu. Yang ketiga, konsep jarak semantik dan jarak artikulator. Affordance adalah aspek perancangan dari sebuah objek yang menunjukkan bagaimana objek tersebut harus digunakan. Hubungan antara model konseptual sistem dan model mental, contohnya pada halaman situs web. Perancang merancang sebuah sistem herlah model konseptual. Dari model konseptual lahirlah sebuah gambaran sistem. Pengguna melahirkan model mental yang berinteraksi dengan gambaran sistem. Interaksi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Sistem interaktif memungkinkan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaktif harus dapat didayagunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi.
2. Pendekatan suatu sistem interaktif. Yang pertama, paradigma adalah sistem interaktif yang berhasil atau sukses pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Yang kedua, prinsip adakah interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan psikologi, komputasi, dan sosiologi mengarahkan peningkatan desain dan evolusi dari produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut.